Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC ya. Kita kembali merakitkan PC untuk subscriber layar desktop. Dan untuk episode kali ini adalah subscriber dari Pulau Dewata, Bali ya. Jadi cukup jauh nih. Nah, seperti apa komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini? Langsung aja kita lihat. Ya, untuk rakitan PC kali ini requestnya adalah menggunakan prosesor generasi terbaru ya, apalagi kalau bukan Alder Lake ya. Dan kali ini kita gunakan prosesornya kelas menengah dari Intel, yaitu Intel Core i5 12400F ya, sebuah prosesor yang saat ini mungkin terbilang sebagai salah satu prosesor paling worth it di kelasnya ya, di harga sekitar 2,7 jutaan saat ini ya. Dia punya 6 core 12 thread dengan base clock di 2,5 GHz dan boost clock up to 4,4 GHz dengan TDP 65 Watt dengan L3 cache memory di 18 MB atau sekitar 6 MB lebih tinggi daripada i5 11400F maupun 10400F ya di generasi yang lalu. Dan seperti halnya yang saya bilang tadi ya, dengan harganya saat ini sekitar 2,7 jutaan, maka di pasaran dia secara langsung sebenarnya mungkin tidak ada prosesor yang head to head langsung dengan prosesor satu ini ya. Kompetitornya sendiri yaitu Ryzen 5 3600 maupun Ryzen 5 5600 itu harganya masih di atas 3 jutaan sedikit gitu ya. Jadi ini masih 300 ribuan lebih murah. Namun demikian memang prosesor satu ini tidak bisa di overclock, tapi ya bisa menggunakan memori yang di overclock. Nah, dalam hal ini kalau menggunakan motherboard dengan chipset minimal adalah B660. Nah, untuk motherboard berikutnya seperti yang tadi kita bahas, dia bisa menggunakan memori yang bisa di overclock dengan catatan kita pakai motherboard chipset B660. Nah, kali ini kita gunakan sebuah motherboard dari ASRock ya, yaitu ASRock B660M Pro RS ya, dengan 8 phase power design ya. Kemudian juga untuk kebutuhan standar saya pikir sudah cukup terpenuhi dengan motherboard ini ya. Untuk storage-nya terbilang cukup banyak karena dia punya 2 slot M.2 ya, 1 Gen 4, 1 Gen 3, 4 slot SATA juga. Saya pikir untuk kebutuhan storage ini sudah sangat cukup ya untuk motherboard yang satu ini. Nah, berikutnya juga tentu saja support untuk overclocking memori ya, karena dia pakai chipset B660. Dan motherboard ini memiliki desain khas ASRock ya, dengan warna dominan hitam dan juga abu-abu yang cukup menarik menurut saya ya. Dan gak ketinggalan tentu saja sekarang no RGB no party, dan dia punya sedikit nyala-nyala RGB ya di sebelah kanan bawahnya. Jadi kalau PC-nya nyala itu motherboardnya nyala sedikit di bagian kanan bawahnya itu ya. Ya, saya pikir cukup menarik lah ya bagi yang suka nyala-nyala RGB. Nah, berikutnya komponen yang sangat penting untuk kebutuhan gaming pastinya, karena di sini juga PC-nya untuk gaming juga, itu VGA card. Di sini kita pakai sebuah VGA card dari Palit ya, yaitu Palit RTX 3060 Dual ya, 12 GB GDDR6. Dan harganya VGA card yang satu ini kalau kita lihat per bulan Mei 2022 ini kisaran di sekitar 7,9 sampai 8 jutaan ya. Dengan harga sekitar segitu, saya pikir untuk saat ini kondisi harga VGA udah lebih membaik, walaupun tentu belum 100% balik ke normal. Tapi dengan harga segitu ya, RTX 3060 yang kita tahu ya, berkali-kali kita rakit dengan 3060 dan memberikan performance yang luar biasa, memang VGA yang satu ini terbilang worth it untuk kondisi saat ini. Sambil tentu kita berharap juga harganya bisa semakin turun ke depannya ya. Nah, untuk VGA yang satu ini sendiri punya desain yang cukup menarik dengan 2 buah fan, dan secara desain itu dia full black. Tapi ada yang menarik karena dia punya sedikit nyala LED di bagian depannya dengan tulisan GeForce RTX. Jadi ya nggak terlalu polos ya. Dan ketika tampil di casing seperti ini tampilannya menjadi sedikit lebih elegan dengan ada nyalanya LED bertulisan GeForce RTX itu gitu. Nah, secara performance seperti apakah kombinasi RTX 3060 ini dipasangkan dengan i5 12400F? Tentu nanti akan kita lihat seperti apa kombinasinya ya. Nah, berikutnya untuk komponen yang tidak kalah pentingnya yaitu RAM. Nah, di sini kita pakai dari G.Skill ya, yaitu G.Skill Trident Zeneo 16 GB kit 3200 MHz CL16. Dan ini RAM pastinya sudah terkenal sebagai salah satu RAM yang punya performance bagus dan bisa di overclock juga. Nah, di sini juga kita pakai motherboard yang support untuk overclocking juga. Jadi ke depan ya masih bisa dituning ya RAM-nya ini untuk dapat performance lebih baik tentu saja. Berikutnya untuk storage, di sini kita hanya gunakan satu SSD aja, yaitu SSD NVMe dari Adata, yaitu Adata SX6000 Lite 512 GB. Ya, saya pikir kapasitas 512 ini sudah cukup ya. Dan mungkin ke depan kita tinggal tambah SSD SATA ataupun misalnya hard disk, atau kalau misalnya mau tambah
NVMe lagi pun masih ada satu slot tersisa yang bisa digunakan di sini ya. Berikutnya, kalau kita lihat tadi komponen-komponen yang sudah kita sebutkan tadi punya kualitas bagus ya, harganya juga nggak main-main, tentu saja menengah ke atas. Dan untuk menjamin bahwa keberlangsungan hidup dari komponen-komponen tadi itu akan sehat walafiat ke depannya, maka kita butuh power supply yang bagus di sini. Nah, kali ini juga nggak main-main, kita gunakan dari MSI, yaitu MSI MAG A650GF ya, 80 plus gold 650 watt. Dan power supply ini pastinya akan menjamin ya bahwa komponen-komponen yang kita gunakan tadi akan sehat walafiat tentu saja, karena sertifikasi 80 plus gold menjamin kualitas dari power supply ini. Berikutnya untuk CPU cooler. Nah, sebenarnya sebuah i5 12400F ini itu bisa saja menggunakan stock cooler ya. Stock coolernya saya pikir sudah cukup untuk bisa handle sebuah i5 12400F. Namun demikian di sini agar ya ke depan tentu performance bisa terjamin lebih baik, temperatur bisa lebih rendah ya, sehingga tentu ke depan tidak ada hambatan untuk performance-nya. Di sini kita gunakan CPU cooler aftermarket dan nggak usah mahal-mahal ya. Untuk kelas i5 12400F kita cukup gunakan sebuah ID Cooling SF214XT ya, sebuah CPU cooler yang harganya sekitar 300 ribuan saja, bahkan ada mungkin beberapa yang jual di bawah 300 ribu. Dan dengan 4x6 mm direct touch heat pipe itu sebuah jaminan untuk sebuah CPU 6 core 12 thread, saya pikir udah sangat cukup ya. Dan dia juga pastinya sudah support untuk LGA 1700 atau Intel Core generasi ke-12, sehingga bisa kompatibel dengan sistem kita kali ini ya. Memiliki 120 ml rainbow fan ya, sehingga tentu tampilannya nggak terlalu polos, jadi ada nyala-nyalanya juga yang cukup menarik di mata gitu kan. Nah, performance dari CPU cooler ini terbilang istimewa saya rasa ya, untuk menghandle sebuah prosesor dengan 6 core 12 thread di sini kelas menengah ya. Itu saat kita load dengan Cinebench R20, temperatur maksimalnya tidak sampai 60 derajat Celcius. Jadi hanya sekitar 58 derajat Celcius 10 kali loop dengan Cinebench R20. Jadi ini benar-benar istimewa. Selain tentu saja karena prosesornya juga nggak terlalu panas, jadi cooler dari ID Cooling SE214XT ini menjadi tandem yang sangat pas dengan i5 12400F ya. Dan kalau kalian pengguna Ryzen 5 5600X, 5600, 3600 ataupun i5 kelas lainnya, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk sebuah ID Cooling SE214XT ini. Dan the last but not least adalah casing. Nah, di sini kita memang tidak menggunakan casing yang murah ya. Jadi untuk kali ini kita pakai casing yang kelas menengah ke atas ya. Kita gunakan Be Quiet Pure Base 500DX yang Black Edition. Ini kali kedua kita pakai casing ini untuk rakit PC di layar desktop. Dan casing ini harganya sekitar 1,4 jutaan, tepatnya sekitar 1,48 jutaan kalau nggak salah ya. Dan dengan harga yang cukup tinggi ya, dia punya desain mesh, sudah include juga 3 kali 140 ml fan, meskipun itu masih fan yang biasa ya, bukan fan RGB. Dan juga dia punya LED strip di bagian depannya sini dan juga di bagian samping atasnya sini. Jadi ada LED strip, di mana LED stripnya itu bisa diatur nyalanya. Dan secara umum casing ini saya bisa bilang punya airflow juara dan punya kabel manajemen juara ya. Harga memang nggak bisa bohong ya. Oke, itu aja untuk komponen kita gunakan di rakitan kali ini. Seperti apa performance-nya, langsung aja kita lihat.
Nos vemos luego, claro. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Down sits in the old oak tree. We're inside and down. Bobbing about like shit in a blowhole. Goodness will use any travel to Leaf Gardens. Come on, Roach. Revealing area. Multiple enemies B. One enemy remaining. Spike down B. Berikutnya, sebagaimana hasilnya di layar desktop, kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini. Seperti apa kombinasi i5 12400F dengan sebuah RTX 3060 dalam hal konsumsi listriknya ya. Di sini seperti biasa kita tes dengan gaming load menggunakan Shadow of the Tomb Raider ya. Di game Shadow of the Tomb Raider rata-rata konsumsi listrik dari PC ini adalah sekitar 265 watt ya. Sebuah konsumsi listrik yang saya pikir terbilang oke banget ya untuk kelas PC seperti ini dengan performance yang tadi bisa kalian lihat ya. Dengan 265 watt rata-rata konsumsi listriknya itu, maka berapa biaya bayar listrik per bulannya ya kisarannya kalau konsumsi seperti itu. Seperti biasa kita simulasikan dengan 3 kondisi ya, 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan juga 12 jam pemakaian per hari. Nah, jika kalian gunakan PC ini untuk main game dengan rata-rata 3 jam per hari, maka dalam sebulan kalian harus bayar listrik sekitar Rp34.456 untuk PC ini aja ya, di luar lampu, TV, dan lain-lain. Ada tambahan Rp34.456 untuk PC ini kalau 3 jam per hari untuk gaming. Nah, kalau 6 jam per hari maka biaya bayar listrik per bulannya adalah Rp68.912. Dan kalau 12 jam per hari itu biaya bayar listriknya menjadi Rp137.824 ya. Ini saya pikir masih reasonable ya dengan performance yang diberikan oleh PC ini. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan kita kali ini dengan menggunakan Intel Core i5 12400F dan juga RTX 3060 dari Palit ini. Dan ternyata memberikan performance yang luar biasa ya. Kalau untuk gaming di 1080p bisa dilibas. Saya pikir game apa aja bisa dilibas dengan mudah oleh kombinasi ini. Tapi kalau untuk main di 1440p gimana? Nah, seperti yang tadi kita lihat
Di game seperti Shadow of the Tomb Raider maupun The Witcher 3 di 1440p juga bisa di set rata kanan dengan FPS masih di atas 70-an. Itu terbilang juga bagus banget. Jadi ini kombinasi seperti ini bisa dimainkan dengan sangat baik juga di 1440p, dan untuk 1080p udah pasti sangat bagus ya. Apalagi kalau kalian pakai PC ini untuk main game e-sport seperti Valorant tadi ya. Di Valorant itu udah luar biasa terbang. Nah, bagaimana dengan budgetnya? Kalau kalian pakai full speknya seperti ini sama persis, itu bisa menyentuh 19 jutaan. Tepatnya berapa nanti akan saya taruh di sini. Tapi kalau misalnya kalian ingin budget lebih rendah, sebenarnya banyak yang masih bisa dipangkas. Contoh, casing di sini ya. Casing di sini kita pakai 1,4 jutaan, 1,48 juta ya, sebuah Be Quiet Pure Bass 500DX. Kalau kalian mau pakai casing 500 ribuan aja sebenarnya bisa ya. Banyak opsi di 500 ribuan, yang artinya kalian hampir saving 1 juta ya di sini. Bisa diturunkan budgetnya. Kemudian juga untuk CPU cooler ini kalian juga bisa take out dan pakai CPU cooler bawaannya Intel aja, atau stock coolernya udah cukup sebenarnya untuk i5 12400F ya. Dan opsi lainnya mungkin di power supply ya. Power supply ini pakai yang harganya hampir 1,8 jutaan ya, 650 watt 80 plus gold. Sebenarnya ya, kita juga pernah berkali-kali rakit untuk 3060 itu bisa pakai yang 650 watt 80 plus bronze, atau bahkan yang 550 watt 80 plus bronze saja masih bisa. Itu artinya harganya mungkin kisaran di 700-800 ribuan kalian bisa dapat itu power supply-nya. Artinya juga hampir saving 1 juta juga dari power supply ya. Walaupun tentu saja dengan menggunakan power supply yang bersertifikasi 80 plus gold dari MSI ini, tentu kedepannya kita akan lebih tenang ya, karena memang kualitas power supply-nya akan menjamin semua komponen ini sehat walafiat ke depannya ya. Tapi power supply yang 80 plus bronze pun sebenarnya nggak jelek juga, dan masih bisa ditandemkan ataupun menghandle sebuah sistem yang menggunakan RTX 3060 gitu. Jadi ya kembali lagi, opsinya tergantung budget dan tergantung kira-kira kalian maunya seperti apa ke depannya ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.